adalah kawasan konservasi yang unik ya. Pulau Bakut yang terletak di bawah jembatan Barito di Kalimantan Selatan adalah habitat alami bekantan, primata endemik Kalimantan, yang juga menjadi maskot provinsi ini. Pulau ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi sejak tahun 2003 dan menjadi taman wisata alam pada tahun 2012. Bekantan di Pulau Bakut berasal dari Pulau Kaget, sebuah delta di Sungai Barito yang memiliki lahan seluas 15,58 hektar. Bekantan yang dikenal sebagai monyet berhidung panjang adalah primata endemik pulau di Kalimantan Selatan. Bekantan telah menjadi ikon fauna dan maskot provinsi sejak tahun 1990. Bekantan mendiami daerah-daerah yang kaya akan sumber air seperti sungai, rawa, dan hutan mangrove. Taman Wisata Alam Pulau Bakut itu ditetapkan pada tahun 2003. Luasannya 19,58 hektar. Jadi ini adalah kawasan konservasi yang unik ya, karena dia merupakan pulau di tengah Sungai Barito. Di kawasan ini terdapat 132 individu bekantan. Jadi terdiri yang terbagi menjadi 10 sampai 15 kelompok ya. Dan selain bekantan, nah terdapat juga 42 jenis burung. Jadi ada elang laut perut putih, kemudian elang bondol, dan burung cekakak juga. Kemudian mamalia juga ada 4 jenis selain bekantan saja, dan juga ada reptil juga, dan 6 jenis reptil yang ditemukan di sana. Ekosistem di Pulau Bakut, terutama pohon rambai, menyediakan tempat tinggal, sumber makanan, dan area bermain bagi bekantan. Pulau ini menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para pelancong yang ingin melihat bekantan di habitat aslinya. Bekantan, satwa endemik Kalimantan, menyukai habitat hutan lahan basah, yaitu di hutan mangrove, hutan rawa gambut. Bekantan hidup secara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 sampai 22 individu, tergantung ketersediaan pakan pada habitat bekantan tersebut.
Pembentukan zona konservasi seperti Taman Nasional dan Cagar Alam di Kalimantan telah menjadi strategi penting. Zona ini memberikan perlindungan bagi bekantan dan spesies lainnya, memungkinkan mereka berkembang biak dan hidup tanpa gangguan dari aktivitas manusia. Pulau Bakut ini sebagai taman wisata alam, kami melaksanakan kegiatan konservasi bekantan melalui monitoring, kemudian melalui pengamanan patroli, pengamanan, kemudian kegiatan penanaman pohon atau pemulihan ekosistem. Jadi itu kami tempatkan di sana resort polisi hutan Pulau Bakut ya. Ada 5 orang personil di sana yang bertugas di sana. Dan di Pulau Bakut juga kami tetapkan sebagai sanctuary bekantan. Nah, wisata alamnya itu yang berkembang, jadi mendapatkan penerimaan negara bukan pajak untuk tahun 2023 itu 28 juta ya. 24 juta ya. Kalau tahun 2022 itu 32 juta, jadi ada penurunan ya, Pak. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat mengharapkan masa depan yang lebih baik untuk bekantan, primata endemik dari Pulau Kalimantan. Bekantan bagian dari warisan alam Indonesia yang patut kita jaga bersama. Melalui kolaborasi yang efektif dan sinergis, upaya pelestarian dan perlindungan ini bisa dilaksanakan secara strategis. Setiap langkah kecil yang diambil memiliki potensi untuk memberikan dampak besar pada kelangsungan hidup bekantan di alam liar. Pengelolaan habitat bekantan di Pulau Bakut bertujuan untuk melestarikan spesies ini serta menjaga keseimbangan ekosistem setempat. Pengelola habitat bekantan melakukan sensus berkala untuk memantau jumlah populasi bekantan menggunakan teknologi seperti kamera jebak dan drone untuk mengamati perilaku dan pergerakan bekantan. Selain itu, pengelola habitat bekantan juga menanam pohon bakau dan vegetasi asli lainnya untuk memperbaiki dan memperluas habitat bekantan dan mengontrol serta mengelola spesies invasif yang dapat mengganggu ekosistem lokal. Pengelola habitat bekantan sering mengadakan program edukasi bagi masyarakat lokal dan wisatawan tentang pentingnya konservasi bekantan dan melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pelestarian melalui pelatihan dan partisipasi aktif. Pulau Bakut sebagai kawasan konservasi taman wisata alam
dan juga sebagai sanctuary bekantan. Nah, ini menawarkan atraksi wisata bagi pengunjung untuk bisa melihat keanekaragaman hayati di sana melalui birdwatching, jadi melihat burung-burung yang ada di Pulau Bakut, kemudian melihat bekantan, kehidupan liar bekantan dengan fasilitas yang kami siapkan di sana. Jadi ada mangrove trail, kemudian ada menara pantau, dan juga ada gazebo. Jadi ini semua fasilitas yang disiapkan dalam rangka wisata alam dan juga dalam rangka untuk sanctuary bekantan. Setiap harinya, pengelola habitat bekantan melakukan patroli rutin untuk mencegah perburuan liar dan aktivitas ilegal lainnya di kawasan konservasi. Pengelola habitat bekantan di Pulau Bakut memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi konservasi. Dengan upaya bersama, kita dapat memastikan kelestarian bekantan dan ekosistemnya untuk generasi mendatang. Pulau Bakut yang terletak di bawah Jembatan Barito di Kalimantan Selatan adalah destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan, ekosistem hutan mangrove, dan keanekaragaman hayati yang unik. Pulau ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan bagi bekantan, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bakut dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti pengamatan satwa liar, wisata edukasi, jalan-jalan uling, dan fotografi alam. Tiket masuk untuk wisatawan ke Pulau Bakut itu kalau sebelumnya 5.000. Nah, ini untuk wisatawan Nusantara sekarang per 30 Oktober 2024 menjadi 10.000. Itu di hari kerja. Kemudian di hari libur weekend sekarang menjadi 15.000. Untuk wisatawan mancanegaranya harga tiket 100.000. Nah, jadi harga tiket untuk wisatawan mancanegara masih tetap berlaku seperti sebelumnya, sama. Hanya kalau sebelumnya pada hari libur itu harga tiket wisatawan mancanegara bertambah 50%, sekarang dengan aturan baru jadi harga tiketnya sama, tidak ada penambahan, sehingga 100.000 juga di hari libur. Selain wisatawan, Pulau Bakut juga bisa dikunjungi untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Jadi anak-anak sekolah itu bisa berkunjung ke Pulau Bakut untuk belajar tentang alam. Dan kami ya tentu selama ini kalau ada surat permohonan dari sekolah, itu kami biasanya siapkan tugas di Pulau Bakut untuk mendampingi dan bisa menjelaskan bagaimana ekosistem di sana, kemudian bagaimana anak-anak bisa mengenal tumbuhan dan satwa yang ada di Pulau Bakut. Selain itu, berdekatan dari Pulau Bakut yang melestarikan bekantan, Pulau Curiak juga salah satu tempat
konservasi bekantan, dan wisata edukasi. Pulau Bakut adalah contoh sempurna bagaimana pariwisata dan konservasi dapat berjalan beriringan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, sekaligus melindungi keanekaragaman hayati yang ada. Ekowisata minat khusus di Pulau Bakut memberi banyak manfaat bagi perekonomian masyarakat setempat. Mulai dari biaya transportasi, penyediaan makanan dan minuman, cindera mata, hingga homestay di rumah warga. Pendapatan mereka meningkat seiring popularitas destinasi wisata ini. Wisata alam ini ada beberapa atraksi yang bisa dilihat oleh pengunjung. Jadi pengunjung bisa melihat bird watching, animal watching, yang melihat atau mengamati tumbuhan dan satwa liar yang ada di sana, dan juga menikmati suasana hutan mangrove di sana. Ada trail mangrove, kemudian ada menara pengamatan, kemudian ada gazebo untuk istirahat. Jadi ini adalah daya tarik wisata alam yang kami tawarkan untuk pengunjung. Nah, wisata alam ini juga memberikan pendapatan bagi masyarakat dengan adanya kelompok masyarakat yang menjual jasa konsumsi pada hari-hari libur biasanya. Kemudian juga ada jasa transportasi menyeberangkan wisatawan ke Pulau Bakut. Jadi Pulau Bakut ini kawasan konservasi yang bisa dikunjungi untuk kegiatan wisata alam, bisa juga untuk kegiatan penelitian, dan tentu juga sejalan dengan upaya konservasi bekantan dan tumbuhan dan satwa liar, habitat pendukungnya ya, ekosistem yang ada di Pulau Bakut. Jadi harapan kami tentu Pulau Bakut lestari, bisa menjadi ikon bagi Kalimantan Selatan dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar. Terima kasih. UMKM mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar warga. Kegiatan kolaboratif sering kali muncul, menciptakan rasa kebersamaan. Banyak UMKM yang memberikan pelatihan bagi anggotanya, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi perkembangan komunitas secara keseluruhan. UMKM yang memproduksi barang-barang tradisional membantu melestarikan budaya lokal. Produk-produk seperti kerajinan tangan dan kuliner khas Banjar menjadi simbol identitas bagi masyarakat.